pagi, Suster, Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman yang terkasih. Tapi pun, ya pun, salam Fransiskus berjiwa besar. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum berdoa, marilah kita mendengarkan lagu pujian. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. 12 murid Yesus. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas hari yang baru ini. Terima kasih atas pagi yang indah. Terima kasih juga Engkau telah memberikan kami kesehatan sehingga kami dapat berkumpul kembali di sekolah kami ini. Sekarang sebelum kami memulai aktivitas kami, hari ini sejenak kami ingin mendengar firman-Mu. Utuslah Roh Kudus membimbing kami agar kami dapat menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah Tuhan, kami mendengarkan. Amin. Kemudian Yesus pergi ke bukit dan berdoa sepanjang malam. Ketika hari siang, ia memilih 12 orang yang disebut rasul. Simon, yang juga disebut Petrus, dan Andreas, saudaranya, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Simon dari golongan Zelot, Yudas saudara Yakobus, dan Yudas Iskariot yang mengkhianatinya. Berbahagialah kamu yang miskin, karena kamu umat Allah. Dan kamu yang sekarang lapar akan dikenyangkan, dan kamu yang sekarang menangis akan tertawa. Berbahagialah kamu kalau dibenci, ditolak, dihina, dan difitnah oleh karena anak manusia. Bersukacita dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga, karena para nabi pun telah diperlakukan demikian.
16, 17, 18, 19, 20. Sudah habis. Apa sudah habis? Celakalah kamu yang kaya, sebab kamu telah menikmatinya. Ia tidak ingin kaya. Pasti ia orang gila. Celakalah kamu yang sekarang tertawa, karena kamu akan menangis. Celakalah jika semua orang memuji kamu, seperti pujian kepada nabi-nabi palsu. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik bagi yang membencimu. Mintalah berkat bagi yang mengutuk. Berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Siapa mengambil bajumu, biarkan dia mengambil jubahmu juga. Berilah orang yang meminta padamu. Jangan minta kembali milikmu yang telah diambil orang. Perbuatlah apa yang kau kehendaki orang lain perbuat. Kalau hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Orang berdosa pun melakukannya. Kalau kamu hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, apakah jasamu? Orang berdosa pun melakukannya. Bagaimana mungkin ia menjamahnya? Bagaimana mungkin ia berbicara kepadanya? Menjijikkan. Tidak. Kasihilah musuhmu. Berbuat baiklah. Beri pinjaman, jangan mengharapkan kembali. Maka upahmu besar di surga. Kamu akan menjadi anak-anak Allah. Ia baik kepada mereka yang jahat. Murah hatilah, seperti Bapamu di surga. Selamatkan kami, Yesus. Jangan menghakimi agar kamu tidak dihakimi. Janganlah menghukum, supaya tidak dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Pimpin kami di jalan-Mu, Tuhan. Berilah, dan kamu akan diberi. Sebab ukuran yang kamu pakai akan dipakai untukmu. Orang buta tak dapat menuntun orang buta, sebab keduanya akan jatuh ke lubang. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, tapi balok di matamu tidak? Tuntunlah kami, Tuhan. Kami perlu Kau sekarang, Tuhan. Berbahagialah wanita yang melahirkan dan menyusui Engkau. Lebih berbahagia orang yang mendengarkan firman dan mentaatinya. Saya mau mengenal dia. Apakah kau pikir ia Mesias? Marilah kita mendengarkan renungan singkat pagi ini. Dengan pembaptisan, selain diangkat sebagai anak Allah, kita dipanggil oleh Allah untuk menjadi murid dan utusan Yesus. Sama seperti para rasul dahulu, kita pun diajak menjadi rasul saat ini. Ketika Yesus memulai misinya, Ia memilih 12 orang untuk menjadi sahabat dan rasulnya. Dalam pemilihan ke-12 orang itu, kita melihat sesuatu yang khas dalam cara Tuhan bekerja. Yesus memilih orang-orang yang biasa dan sederhana. Mereka bukanlah orang-orang yang profesional dengan tingkat intelektual yang tinggi. Mereka juga tidak memiliki kekayaan yang berlimpah atau jabatan yang penuh kuasa. Mereka dipilih dari orang-orang biasa yang melakukan hal-hal biasa. Apa yang dikehendaki Yesus adalah
bahwa orang-orang biasa ini dapat menerima tugas darinya dan melakukannya dengan sangat baik. Dia memilih mereka yang kemudian menjadi rasulnya, bukan karena siapa mereka, melainkan karena kemampuan mereka untuk menjadi rasul yang baik di bawah bimbingan dan kuasanya. Ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani, kita tidak boleh menolaknya hanya karena kita berpikir bahwa kita memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki apa-apa yang bisa diberikan untuk pekerjaan dalam kerajaan Allah. Tuhan mengambil apa yang dapat dipersembahkan oleh orang-orang biasa seperti kita dan menggunakannya untuk kebesaran kerajaannya. Apakah kita mau membuat hidup kita sebagai persembahan kepada Allah dan mengizinkan Dia untuk menggunakan diri kita sesuai kehendaknya? Pilar 5, karakter 2, indikator 5. Janji adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Janji yang sudah diucapkan seorang harus dilaksanakan dengan sepenuh hati. Janji yang tidak ditepati akan merusak rasa percaya yang sudah diberikan orang lain. Sekolah Fransiskus bekerja sama dengan seluruh pendidik, tenaga pendidik, dan orang tua. Senantiasa berusaha mengajarkan peserta didik untuk berperilaku jujur dan mampu menepati janji. Jika janji dilanggar, orang yang diberi janji akan kecewa. Peran guru, sekolah, dan orang tua untuk mewujudkan nilai karakter menepati janji adalah sebagai berikut. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai bila terjadi kebencian. Jadikanlah aku pembawa cinta kasih bila terjadi penghinaan. Jadikanlah aku pembawa pengampunan bila terjadi perselisihan. Jadikanlah aku pembawa kerukunan bila terjadi kebimbangan. Jadikanlah aku pembawa kepastian bila terjadi kesesatan. Jadikanlah aku pembawa kebenaran bila terjadi kecemasan. Jadikanlah aku pembawa harapan bila terjadi kesedihan. Jadikanlah aku sumber kegembiraan bila terjadi kegelapan. Jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Allah Bapa kami, Tuhan Yesus menyiapkan diri dengan sungguh untuk menjalankan tugas perutusan dirimu, dan para muridnya juga belajar sebelum mereka diutus ke seluruh dunia. Maka kami pun ingin belajar dengan baik untuk menyiapkan hari depan kami. Pertama-tama ya Bapa, kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan ini. Kami mohon terangilah akal budi kami supaya cepat memahami bahan yang kami pelajari. Berilah kami semangat belajar yang tinggi supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Bantulah kami selama belajar ini, memusatkan perhatian hanya pada pelajaran sehingga tidak mudah terseret oleh goda-godaan yang dapat melemahkan semangat belajar kami. Bapa, dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Salto Yesus Asisi, doakanlah kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu guru serta teman-teman sedang mengikuti doa pagi pada hari ini. Selamat bekerja dan belajar. Tuhan memberkati. Dadah.